Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan hal yang sangatlah viral, gila ya, edan ora umum pokoknya lan sejen-sejene ya, tidak umum gitu kan. Jadi ada satu pinjol yang mewajibkan para nasabahnya ini untuk telanjang bulat ketika ingin meminjam dana di pinjol tersebut gitu ya. Nah, saya ini dapat infonya, dari Kaskus, kalau dari Indonesianya gitu ya. Langsung saja kita baca yuk. Nah ini dia, ya. Kita baca judulnya. Rentenir ini pinjamkan uang pada mahasiswi ya, dengan jaminan foto telanjang. Waduh ini ya, aduh kasihan sekali, oke. Ini fotonya di mana? Di rumah ya. Oke lanjut ya. Saat terpaksa harus pinjam duit ke rentenir, biasanya mereka atau rentenir ini akan meminta jaminan berupa aset berharga seperti sertifikat rumah, BPKB kendaraan bermotor, perhiasan dan lainnya. Tapi lain cerita dengan rentenir di Cina ini guys. Oh di Cina bukan di Indonesia. Ya alhamdulillah ya guys ya. Tapi ya semoga Indonesia pun tidak ikut-ikutan seperti ini gitu ya. Oke lanjut kita baca dulu ya. Alih-alih minta jaminan berupa aset, dia justru minta jaminan foto telanjang calon korbannya. Parahnya lagi, calon korbannya ini terdiri dari mahasiswi yang lagi kepepet butuh duit saja. Gila kan? Wah, tahu ya. Ya pengennya tuh mahasiswi gitu yang masih muda-muda gitu kan ya, seperti ini gitu kan. Kalau yang udah tua-tua mah nggak mau mungkin. Oke lanjut ya. Dilansir dalam The Guardian, setelah si lintah darat tersebut mendapatkan foto bugil korbannya, mereka kemudian mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang tersebut kalau si peminjam telat membayar uang tersebut. Gitu ya, lanjut. Tentu saja, skema pinjaman dengan jaminan foto telanjang tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen. Ada yang mengutuk, ada pula yang mencibir. Ada pula yang mencibir orang yang tertarik meminjam uang dengan skema aneh dan nyeleneh tersebut, gitu ya. Lanjut. Walaupun begitu, korban dari praktek pinjaman nyeleneh ini udah cukup banyak loh. Waduh, banyak mahasiswi gitu ya. Contohnya saja Lin Xiao, nama samaran, seorang mahasiswi cantik asal provinsi Jiangsu. Dilaporkan Beijing Youth Daily. Lin terpaksa harus meminjam uang dengan skema aneh ini untuk memulai usaha kecilnya. Jumlah pinjamannya lumayan gede loh, 120.000 yuan atau sekitar 243 juta. Pinjol Indonesia mana yang meminjamkan sampai ratusan juta? Itu Shopee ya, Shopee Pay Later untuk pedagang nyampe ratusan juta gitu. Oke lanjut. Tanpa diduga, hanya berselang 4 bulan, Lin mengaku terkejut karena pinjamannya sudah naik hingga 2 kali lipat dari jumlah awal. Parahnya lagi, mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang tersebut jika Lin tidak segera melunasi pinjamannya. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari sini ya. Nih, mana sudah naik hingga 2 kali lipat dari jumlah awal karena si pinjol ini kuat ya, punya jaminan foto telanjang. Kalau tidak punya foto jaminan telanjang, digalbaikan pun nggak masalah seperti pinjol-pinjol di Indonesia. Ya tidak kuat gitu kan ya. Mau bagaimanapun tidak ada jaminannya. Oke, lanjut. Karena panik, Lin pun terpaksa bicara dengan keluarga dan orang tuanya agar dia bisa melunasi hutang tersebut. Sayangnya guys, tidak disebutkan apakah Lin berhasil melunasi pinjaman tersebut atau justru foto-foto telanjangnya yang jadi konsumsi publik. Hadeuh, bawa-bawa orang tua lagi kan. Makanya guys, kalau pinjam uang pakai jalur resmi aja biar nggak jadi korban rentenir cabul gitu kan ya. Iya gitu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi Lin ini ya, mahasiswi ini apakah berhasil atau memang jadi bahan itu. Ya kalau sampai ke Kaskus berarti nggak lunas ya, galbay berarti ya. Gitu ya. Ini kan ada nih, berarti galbay gitu kan ya. Cewek-cewek ini gitu kan karena sampai ke Kaskus gitu, fotonya dikonsumsi oleh publik gitu kan. Gitu. Nah, saya ingin mendengar kabar aslinya gitu loh. Saya tidak percaya dengan Kaskus gitu kan karena bisa saja gitu kan hanya buat treat-treat gitu kan. Nah, saya sudah ke Google lagi mengetikkan Debt China Naked Picture Woman, walaupun grammarnya error ya, tapi ini adalah keyword. Ya, saya itu searching berdasarkan keyword.
bukan berdasarkan kalimat grammar gitu. Kalau grammar pasti error gitu kan. Deep China naked picture woman gitu. Nah, alhasil banyak sekali ya di sini ya. Di sini in China, woman forced to give nude photo for loans gitu kan. China naked loan force female student to bear all in gitu. Nah, saya buka yang ini ya. Gitu. Nah, di sini ternyata memang benar juga gitu ya. Nih, di sini judulnya in China, woman forced to give nude photo for loan. Jadi kalau bahasa Indonesianya di Cina perempuan dipaksa untuk memberikan foto telanjang untuk pinjam uang. Loans itu pinjam uang gitu ya, hutang gitu. Nah, mari kita baca. Beijing, women in China are sending naked photograph of themselves holding their ID card to peer-to-peer lender as collateral, Chinese state media have reported. Jadi wanita di Cina mengirimkan foto telanjang diri mereka memegang kartu ID seperti KTP kepada peer-to-peer lender ya atau pinjol sebagai jaminan as collateral gitu kan. Chinese state media have reported, telah dilaporkan oleh media di Cina gitu ya. Oke. Lanjut, the phenomenon which the Beijing Youth Daily said was taking place on a popular online peer-to-peer lender called Jie Dai Bao. Jadi pinjolnya itu namanya Jie Dai Bao gitu kan ya, pinjolnya. Nah, ini artinya apa ya, Jie Dai Bao? Mari kita ke Google terjemahan. Nah, di sini saya sudah itu ya. Jie Dai Bao itu artinya adalah dilaporkan oleh Ji gitu ya. Memang agak nggak nyambung gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan ya uang pintar, uang cerdas gitu kan, dana setan, ya dana tuyul gitu kan ya begitu. Nah, coba saya ingin buka gambarnya gitu kan. Waduh, buka gambarnya gitu. Ini YouTube-nya saya bermasalah nggak ya nanti ya kalau buka-buka begini gitu kan. Wah. Nah, gini kan ini. Wah, ternyata banyak sekali guys. Ini ya. Ternyata ya, jadi tadi itu kan prinsipnya kalau para mahasiswi cantik ini bisa membayar, maka fotonya tidak akan disebar ke publik ya. Tapi di sini banyak yang disebar ke publik sampai ke Google pun masuk gitu kan. Bukan salah saya ya, Google tolong dimonetisasi lah videonya. Hehehe ya. Nah, jadi banyak yang galbay gitu loh ya. Mereka ini para mahasiswi ini banyak galbay juga gitu loh ya. Ini waduh gambarnya ini. Aduh nanti dulu. Bentar mana ini yang aman ini ya. Mana yang aman ini gini ya, aman. Ini nah nangis saja ini gitu. Nah, gitu kan ya. Begini. Jadi sampai media India pun ya mengangkat berita ini gitu loh. Ya pinjol-pinjol ini gitu kan ya, sampai media India gitu ya. Waduh. Nah, coba kita lihat yang ini ya guys ya. Oh gitu. Aduh ya, ini fotonya nih nggak aman buat AdSense YouTube-nya gitu. Nantinya kena pelanggaran sayanya gitu kan. Gitulah, udahlah gitulah pokoknya ya, seperti inilah gitu kan ya. Gitu yang tadi gitu kan gitu udah ya. Nah, jadi ya sebenarnya di Indonesia pun sudah terjadi seperti ini. Tapi nasabahnya itu bukan mengupload foto telanjangnya, tapi pinjolnya lah yang mengcopy gambar-gambar telanjang cewek tersebut. Sudah ada kasusnya dan masuk penjara gitu ya, yang pinjol ilegal ngambil foto telanjang ya di nasabah wanitanya gitu, lalu disebar ya dimanapun gitu kan ya, lalu ya jadi kasus gitu kan, masuk penjara DC pinjolnya gitu. Berarti ya di Cina pun ada pinjol gitu ya, bahkan lebih parah daripada Indonesia gitu. Nah, semoga ya di Indonesia ini tidak sampai seperti ini gitu loh ya kan. Kita tahu sendiri ya, para Gen Z atau milenial di tahun-tahun akhir ini
ya. Banyak sekali yang mengupload video-video yang kurang baik gitu ya, seperti di TikTok, joget-joget gitu ya, pakai celananya itu pendek gitu kan. Itu cikal bakal sebenarnya ya, cikal bakal kalau nggak dihentikan gitu ya. Apalagi nanti misalkan ya pinjolnya ini pinjol ilegal ya masuk ke Indonesia dengan cara seperti ini gitu. Wah, ya ini gila ini ya kan. Nah, nanti yang ditangkap polisi ya DC-DC yang cecunguk itu, DC-DC yang baru lulus SMA itu ya, bosnya mah ya jalan-jalan. Nah, di sini banyak sekali komen-komentarnya ya, rentenir zaman now gitu. Nah, oke. Semoga ya Indonesia tidak seperti ini gitu. Dan sebelum terjadi seperti ini, mari kita stay galbay saja. Sudah kita hancurkan pinjol-pinjol di Indonesia ini. Oke. Semoga video ini ya mengajarkan kita sesuatu bahwa harus berhati-hati lagi begitu ya. Dan semoga ada manfaatnya dari video ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.